DC Sport melaporkan bahwa kabar buruk bagi pelatih Argentina, Lionel Scaloni, pelatih Marseille, Roberto De Zerbi dan juga bagi Inter, Valentin Carboni masuk dalam daftar cedera serius. Sang pemain mengalami pecah ligamen anterior di lutut kirinya saat latihan bersama timnas Argentina di Miami, yang akan memaksanya absen sekitar 6-7 bulan ke depan. Sementara itu, Relevo mengabarkan bahwa pada hari Senin nanti akan ada diskusi antara dokter Inter dan sang pemain untuk memutuskan di mana dan kapan akan melakukan operasi atas cederanya itu. FC Internews melaporkan bahwa Marcus Thuram yang melewatkan pertandingan melawan timnas Israel bersama timnas Prancis kemarin telah berlatih secara normal. Oleh karena itu, dia akan menjadi kandidat untuk starter pada pertandingan tandang melawan Belgia pada hari Selasa nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus sedang mengikuti jejak Milan Skriniar untuk menggantikan Bremer yang cedera panjang. Skriniar tidak senang di PSG. Dia bermain sangat sedikit dan mencari peluang untuk memulai lagi. Juve dalam hal ini bisa menjadi pilihan optimal bagi sang pemain. Namun, setelah hampir 200 juta euro diinvestasikan pada musim panas lalu, pada bulan Januari Juventus dipercaya tidak akan mampu melampaui pinjaman mahal untuk Skriniar, belum lagi gaji besar sang pemain yang mencapai 9 juta euro bersih, di luar parameter baru klub Juventus. Satu-satunya cara adalah dengan membayar pinjaman selama 6 bulan dengan sebagian gaji dibayar klubnya, PSG. Corriere dello Sport melaporkan bahwa antara hari Selasa dan Rabu minggu depan, jika tidak ada masalah, Tajon Buchanan akan melakukan sesi latihan pertama dengan anggota grup lainnya. Pada saat itu, dia akan berusaha mengisi bahan bakar di kakinya dan mencapai kondisi yang baik. Artinya, Buchanan dapat bergantian satu sesi dengan rekan satu timnya dan sesi lainnya dengan program yang dipersonalisasi. Sulit untuk melihatnya dipanggil untuk pertandingan melawan Roma, tapi sekarang sudah sangat dekat untuk melihatnya kembali ke tim. Buchanan memiliki karakteristik yang tidak dimiliki banyak pemain lain di skuad Inter. Dia tahu cara mengincar lawan dan menciptakan keunggulan dalam situasi 1 lawan 1. Inilah alasan dia dimasukkan dalam daftar UEFA untuk Liga Champion. Kaki kiri, sprint, umpan silang, dan gol yang luar biasa. Di Marco semakin menentukan dan menjadi playmaker di sisi sayap. Corriere dello Sport merayakan Di Marco dengan menyebutnya sebagai Roberto Carlos Italia. Di Marco fundamental bagi Spalletti dan fundamental bagi Inzaghi. Dia tidak pernah menyerah. Pengalaman di Verona bersama Juric sangat berharga. Sebuah tahap pertumbuhan yang fundamental. Sekarang Di Marco melihat kesabarannya terbayar setelah berkeliling Italia dan sekitarnya tanpa gangguan. Ascoli, Empoli, Sion, Parma dan bahkan Verona. Dengan Simone Inzaghi, tahun pertama di belakang Perisic yang tampil cemerlang dan kemudian dia lepas landas. Saat ini, dia menjadi penentu di timnas Italia dan di Nerazzurri. Dilansir Tuttosport, di lini serang Inter ada 2 pemain yang akan mengucapkan selamat tinggal di akhir musim, yaitu Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Lantas, siapa yang akan menggantikan mereka di skuad Inter musim depan? Jonathan David yang tersedia dengan status bebas transfer di musim panas mendatang adalah opsi berbiaya rendah yang sangat baik untuk memperkuat lini serang. Namun, dalam gagasan Oaktree, ada juga talenta-talenta Made in Italy. Dengan fokus pada mereka yang tumbuh di sektor pemuda Nerazzurri, itulah sebabnya salah satu profil yang harus dipertimbangkan untuk kembali ke Inter di masa depan adalah 2 Esposito bersaudara, Sebastiano dan Pio Esposito. Francesco Graziani kepada Tutto Mercato Web mengatakan, pertarungan Scudetto musim ini jelas merupakan pertarungan 2 arah. Kami melihat Inter sebagai kapal perang yang tidak dapat tenggelam. Namun mereka memulai dengan lambat dan agak sulit, dan ada Napoli yang memiliki kaliber teknis yang luar biasa. Mereka telah memperkuat diri dengan nama-nama fungsional seperti Lukaku yang lebih memilih bertahan di Castelvolturno untuk berlatih daripada menanggapi panggilan timnas. Ini merupakan indikasi menarik tentang apa yang akan terjadi,
Mereka ingin memenangkan Scudetto dan jika mereka tidak memenangkannya, mereka akan berada di urutan kedua. Luciano Castellini kepada Radio Punto Nuovo mengatakan, Inter berada di bawah tekanan, mereka membutuhkan karakter untuk selalu berada di puncak. Nerazzurri memiliki segalanya untuk mengulangi hal yang sama seperti musim lalu. Tapi sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan Scudetto. Oscar Damiani kepada Tuttosport mengatakan, Jonathan David bukanlah seorang juara, tapi dia adalah pemain yang kuat. Dia adalah pemain yang bergerak, dia bukanlah seorang penyerang tengah yang statis. Meskipun dia tahu cara bermain sebagai penyerang pertama dan penyerang kedua. Formasi 3-5-2 akan menjadi formasi yang sempurna baginya. Karena dia bisa bermain di depan dalam kedua peran tersebut. Dia cepat, reaktif, dia mencetak gol meski dia tidak pernah menjadi pencetak gol yang hebat. Saya tetap akan mengatakan bahwa kita berbicara tentang pemain yang lengkap. Oleh karena itu, saya akan melihatnya dengan baik di tim Italia manapun. Jonathan David secara fisik kurang kuat dibandingkan Thuram. Secara morfologi mereka tidak sama. Dalam hal jenis peran, mereka juga bisa memiliki kesamaan, tapi yang terpenting, mereka bisa bermain berdampingan. Namun, kita harus melihatnya di Serie A terlebih dahulu, karena Serie A adalah turnamen yang lebih taktis dibandingkan Liga Prancis.